Aksi perampokan menegangkan terjadi di sebuah butik di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Pelaku yang mengenakan topeng merampok butik tersebut dan membawa kabur sejumlah uang. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha mengejar pelaku hingga membuat pelaku sempat terjatuh dari motornya. Namun pelaku ternyata menodongkan pistol hingga membuat warga melarikan diri. Menurut saksi mata, pemilik butik sempat berteriak minta tolong saat perampokan terjadi, sehingga membuat warga berupaya menangkap pelaku. Yang mana terduga pelaku pada siang bolong dengan mengendarai sepeda motor masuk ke salah satu butik, kemudian dia melakukan suatu upaya kekerasan terhadap pemilik butik sehingga dia melakukan suatu tindakan mengambil uang yang ada dalam laci butik tersebut. Kemudian dia keluar melarikan diri. Meski belum ada laporan, polisi berupaya mendalami kasus ini guna menangkap pelaku. Polisi juga ingin memastikan apakah senjata yang dibawa pelaku benar-benar senjata api jenis pistol atau hanya mainan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menggerebek pabrik narkoba senilai setengah triliun rupiah di Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan kepala daerah dipilih langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Mutazam dan inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini pemirsa, dispenser pengisian bahan bakar di SPBU Jalan Pahlawan Revolusi Duren Sawit, Jakarta Timur meledak. Ledakan tersebut menyebabkan satu operator pengisian bahan bakar mengalami luka bakar. Yang di mesin ini 2 orang. Inilah rekaman kamera pengawas saat mesin dispenser yang berada di tempat pengisian bahan bakar umum di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur meledak pada Kamis malam. Langsung rapi. Terlihat saat mesin tersebut meledak, masih ada 2 kendaraan roda 4 yang tengah mengisi bahan bakar. Namun ketika menimbulkan percikan api, sang pengemudi langsung mengamankan kendaraannya ke tempat yang lebih aman agar tak ikut terbakar. Petugas SPBU yang melihat ada percikan api langsung berupaya memadamkannya menggunakan apar agar tak terjadi perembetan yang lebih luas. Atas kejadian ini, pihak kepolisian langsung memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan terkait ledakan yang terjadi di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari ledakan ini. Sampai dengan saat ini kami Polsek Duren Sawit masih melakukan penyelidikan apa sebabnya hingga sampai meledak dan rusak. Diketahui ledakan ini menyebabkan seorang petugas SPBU mengalami luka bakar pada kedua bagian tangannya dan masih dilakukan perawatan secara intensif di klinik terdekat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dalam ledakan yang terjadi di SPBU Pondok Bambu, Jakarta Timur, 1 karyawati terluka bakar dan operasional SPBU dihentikan. Dan berikut laporan rekan Jen Cahyani dan Sadu Santo di lokasi kejadian. Pemirsa, sebuah ledakan terjadi di SPBU Pondok Bambu, Jakarta Timur, dan ledakan terjadi pada saat operator melakukan pengisian BBM jenis Pertalite ke sebuah mobil. Dan di belakang saya ini adalah kondisi mesin pengisi BBM di SPBU
pasca ledakan terjadi. Dan berdasarkan keterangan saksi, ledakan terdengar secara tiba-tiba dan disusul dengan munculnya percikan api. Dan pada saat ledakan tersebut berlangsung, operator yang merupakan karyawati atau karyawan wanita sedang melakukan pengisian BBM ke sebuah mobil, yakni BBM Pertalite. Dan belum diketahui penyebabnya secara pasti, dan dari petugas kepolisian Polsek Durensawit saat ini sedang menyelidiki penyebab dari terjadinya sebuah ledakan tersebut. Dan oleh karena kejadian tersebut, operasional di SPBU ini dihentikan sementara dan mengakibatkan satu karyawan wanita luka-luka, yakni luka di bagian tangan dan juga di bagian wajah. Saat ini di area SPBU sedang disteril, tidak ada aktivitas dan masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Janjayani bersama juru kamera Sadu Santo melaporkan. Diduga korsleting mesin sebuah angkot Mikrotrans jurusan Tanah Abang Kota yang syarat penumpang terbakar hebat di samping stasiun Pangeran Jayakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Angkot Mikrotrans Jak 10 jurusan Tanah Abang Kota ini terbakar hebat di samping stasiun Pangeran Jayakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat Kamis malam. Bagian interior yang mudah terbakar membuat kobaran api kian mengganas hingga melumat habis seluruh badan angkot. Sejumlah petugas security stasiun yang berusaha menjinakkan api menggunakan tabung hidran bahkan tak mampu menjinakkan si jago merah. Insiden bermula saat angkot tengah melintas dari arah kota menuju Jalan Mangga Besar Raya. Setibanya di perempatan stasiun Pangeran Jayakarta, angkot tiba-tiba mengeluarkan api pada bagian mesin. Sopir langsung berinisiatif membelokkan kendaraannya masuk ke dalam gang. Api seketika membesar disusul dengan beberapa kali suara ledakan. Beruntung sopir beserta sejumlah penumpangnya berhasil selamat. Diduga terbakarnya angkot disebabkan persoalan kelistrikan pada bagian mesin. Kira-kira di bawah sini udah ada api ya, bercak-bercak kecil. Nah, kita langsung datang ke sini, membawa apar, memadamkan sekitar sini. Begitu apar habis satu, langsung gede itu. Gede, tak terbendung, habis 3 apar. Akhirnya merembet ke sini nih. Kita tembok, fokus ke rumah warga, tembok yang pemadaman. Udah nggak lama kita telepon damkar, sekitar 20.10 tiba. Sekitar 8 menit, 7 menit, api udah padam. Api berarti dari bawah? Dari bawah, Pak. Api baru berhasil dipadamkan selang setengah jam kemudian setelah seluruh badan angkot hangus terbakar. Untuk kepentingan penyelidikan, sopir beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bengkel dan gudang penyimpanan mobil di Kota Medan, Sumatera Utara diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Besarnya kobaran api ini membakar sebuah bengkel dan gudang penyimpanan mobil yang berada di Jalan Bambu Runcing, Medan, Sumatera Utara, Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya yang terbuat dari kayu. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 9 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Selama setengah jam, akhirnya petugas berhasil menjinakkan api. Penyebab awal kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun dugaan awal kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Saat ini kita sedang melaksanakan pendinginan total. Tidak ada lebih kurang 9 armada yang kita turunkan. Sementara korban ataupun pantauan lapangan untuk jiwa maupun luka masih tinggi. Ya. Bang, ini bengkel bang ya? Sementara dari pantauan lapangan ya, bengkel merangkap mungkin ada juga gudang penyimpanan kendaraan. Dugaan awal seperti apa? Nanti akan ada tim dari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, video aksi perkelahian antar dua kelompok remaja viral di media sosial. Pertarungan antar gangster ini terjadi di area persawahan Banjarnegara, Jawa Tengah.
inilah video amatir rekaman saat terjadi perkelahian dua kelompok gangster pemuda yang terjadi di tengah jalan di area persawahan di Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah. Perkelahian antara kedua kelompok ini pun meresahkan warga yang berada di sekitar persawahan. Perkelahian terjadi berawal dari kedua kelompok yang tidak saling kenal dan saling tantang-menantang di media sosial. Para pelaku rata-rata masih berstatus pelajar di salah satu sekolah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Terindikasi itu anak-anak pelajar. Berawal dari mereka saling tantang-tantangan di media sosial. Rencana insya Allah nanti setelah mereka selesai melaksanakan ujian, akan kita panggil semua, kedua orang tuanya juga kita hadirkan, dari pihak sekolah juga kita hadirkan, kemudian kita mediasi, kita lakukan pembinaan. Saat ini para pelaku perkelahian akan dilakukan pembinaan oleh pihak kepolisian agar di kemudian hari tidak mengulang perbuatan kenakalan remaja ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Barreskrim Polri menggerebek pabrik narkoba cair di sebuah rumah mewah di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nilai barang bukti narkoba mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggerebek sebuah pabrik narkoba yang bertempat di permukiman elit di Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial SR, SP, dan IV yang berperan sebagai penghubung, peracik bahan baku, dan pengemas narkotika. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya ribuan kemasan saset berisi serbuk narkoba jenis Happy Water, ratusan botol dan jerigen cairan yang positif mengandung narkotika jenis metamfetamin dan amfetamin, serta bahan baku lainnya untuk meracik narkoba. Untuk mengelabui petugas, narkotika cair dikemas dalam bentuk minuman kemasan untuk anak-anak. Narkoba ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta pada perayaan malam pergantian tahun. Nilai barang bukti narkoba yang diamankan ditaksir mencapai 670 miliar 832 juta rupiah. Perlu kami sampaikan di sini, seluruh barang bukti yang telah kami amankan sudah dinilai dan ditaksir bernilai total 670 miliar 832 juta rupiah. Ya. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian, untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru. Ya. Polisi hingga kini masih memburu 1 DPO berinisial A sebagai pengendali pabrik narkoba. Sementara ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang residivis pengedar sabu digerebek polisi di Cimahi, Jawa Barat. Saat penggeledahan, polisi menemukan sabu seberat 500 gram di bawah tempat tidur. Anggota Reserse Narkoba Polres Cimahi menggerebek tempat persembunyian pengedar narkoba di kawasan Bojong Loa, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat digerebek, pelaku tengah membungkus sabu dalam kemasan plastik untuk dijual. Polisi juga menemukan sabu sebanyak 500 gram di bawah tempat tidur. Diketahui 1 dari 3 pelaku yang ditangkap merupakan residivis dengan kasus yang sama. Pelaku pernah mendekam selama 8 tahun di penjara dan kembali berjualan sabu 1 tahun setelah keluar penjara. Untuk saudara Til ini tidak membuka barang dari siapa. Itu diedarkan lagi atau dipakai, Pak? Untuk diedarkan lagi di Bandung Raya, Cimahi, dan KBB. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tega melecehkan anak kandungnya hingga hamil di Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak. Pria berinisial JD berusia 46 tahun ditangkap anggota Polsek Sukatani karena melecehkan anak kandungnya.
Ironisnya, korban yang kini masih duduk di kelas 1 SMK itu hamil 6 bulan akibat perbuatan pelaku. Perbuatan pelaku terungkap setelah korban dan temannya melapor ke Forum Anak Kecamatan Sukatani yang kemudian diteruskan ke polisi. Pelaku pun kemudian ditangkap. Sering kita kunjungi ke rumah, sering kita datangi ke rumah, bahkan terakhir kemarin belum lama kita datangi oleh guru BK-nya, didatangi terkait kehadiran anak, seperti itu. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara korban mendapatkan pendampingan petugas Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhar Lutfi, iNews melaporkan. 2 muncikari yang memperdagangkan anak perempuan di bawah umur berhasil diringkus petugas kepolisian di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Selain sebagai muncikari, kedua pelaku juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Udah lupa. Setiap kali BO kamu kasih uang berapa sama dia? Sama dia ya. Kedua tersangka berinisial RP dan MA ditangkap di rumah kosnya di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Kedua pasangan muda ini terlibat sebagai mucikari yang menjual anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Saat diamankan polisi, kedua pelaku tak berkutik dan hanya bisa pasrah. Bersama pelaku, petugas juga mengamankan korban anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Selain sebagai mucikari, kedua tersangka juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Polisi turut menyita 47 paket sabu siap edar beserta alat isap sabu. Mengamankan 2 orang pelaku mucikari anak di bawah umur. Adapun pengungkapan ini berawal dari ada informasi dari masyarakat tentang praktek prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur, di mana korban ini masih berusia 14 dan 16 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP. Ditemukan juga barang bukti sebanyak 45 paket sabu siap edar. Jadi pelaku ini selain berprofesi sebagai mucikari juga sebagai bandar sabu. Namun untuk terkait masalah tindak pidana narkotikanya, kita sudah koordinasi dengan Sat Narkoba, sudah kita arahkan untuk melakukan pengejaran terhadap asal-usul dari pemilik barang. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka sudah 3 bulan melakukan praktik prostitusi anak di bawah umur yang mengiming-imingi korban kerja di kafe dengan gaji besar. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dan narkotika dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Artis Reza Artamevia buka suara terkait kasus tuduhan penipuan berlian palsu yang menjadi jaminan pinjaman pada seorang pengusaha berlian. Ia menilai tuduhan mencoreng nama baiknya sebagai publik figur. Sempat bukam usai pemeriksaan beberapa waktu yang lalu, penyanyi Reza Artamevia buka suara terkait dugaan penipuan berlian palsu yang dituduhkan kepadanya. Sebelumnya Reza mengaku membutuhkan dana dan memutuskan meminjam uang dari seorang pengusaha IM sebesar 8 miliar rupiah dengan jaminan sebutir berlian 20 karat. Reza kembali meminjam uang sebesar 3,5 miliar rupiah juga dengan jaminan sebutir berlian 10 karat. Masalah muncul ketika pengajuan pinjaman ketiga senilai 50 miliar dengan jaminan 6 butir berlian. Namun pengusaha IM hanya memberikan 7 miliar rupiah saja. Selain itu, IM menuding berlian milik Reza palsu sehingga terjadi pelaporan polisi. Didampingi kuasa hukum, Reza melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Sudah serahkan juga kepada semua tim penyidik dan semua yang kita laporkan bahwa semua itu ada, tidak ada sedikit pun mengatakan bahwa berlian kita palsu. Jadi sepertinya ada delay yang sengaja dibuat untuk kondisi yang diciptakan oleh mereka. Sampai 7 Oktober itu baru kita dikasih tahu palsu. Saat ini Reza mengaku ingin bertemu dengan IM dengan harapan bisa menyelesaikan perselisihan bisnisnya secara baik-baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Kemenkum memusnahkan barang bukti pelanggaran kekayaan intelektual senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspos dan pemusnahan barang bukti hasil penanganan pelanggaran KI tahun 2024. Kita akan menyaksikan pemusnahan barang bukti pelanggaran kekayaan intelektual. Mohon izin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI memusnahkan barang bukti hasil pelanggaran kekayaan intelektual. Barang-barang tiruan dari berbagai merek ternama dengan nilai kerugian total mencapai lebih dari 5 miliar rupiah dimusnahkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran kekayaan intelektual. Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pemegang kekayaan intelektual serta menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Pelanggaran ini dilakukan pada 11 merek terdaftar serta 1 desain industri. Para pemalsu itu sendiri ingin mendapatkan keuntungan yang tidak halal sadar juga. Karena sebenarnya mereka berdosa juga. Dia mengambil hak orang, kemudian dianggap seperti haknya sendiri. Barang-barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran kekayaan intelektual. Jadi ada 12 pelanggaran yang kita tangani, 11 merupakan pelanggaran kekayaan intelektual merek dan 1 perkara terkait dengan desain industri. Selanjutnya DJKI juga bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bea Cukai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Informasi dan Digital, serta Barreskrim Polri untuk menindak pelanggaran KI, termasuk yang terjadi di ruang digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembongkaran puluhan kios pedagang ilegal di Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Seolah-olah apa membela di sana?